Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hisma Ainur Najla Fajri, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2C. Di sini, saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Saikan Muhib SAG MPD dengan tema yaitu Ruang Lingkup dan Indikator Moderasi Beragama. Yuk simak video berikut. Berbicara mengenai moderasi beragama, perlu teman-teman ketahui bahwa moderasi beragama merupakan cara untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama yang menekankan pada kepentingan kemanusiaan. Hal ini berarti bahwa pemahaman dan praktik ajaran agama mengutamakan kemaslahatan bersama serta perdamaian. Moderasi agama bukanlah agama yang baru, bukan aliran yang baru, bukan sekte baru dalam agama, melainkan suatu pendekatan atau metode dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Ada berbagai jenis pendekatan dalam memahami dan menerapkan agama, seperti pendekatan dogmatis, pendekatan psikologis, pendekatan pragmatis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan filosofis atau rasional. Pemahaman terhadap ajaran agama ini melahirkan sikap perilaku yang santun, damai, tanpa ada kekerasan. Ingat, yang dimoderasi adalah cara dalam memahami serta berpikir dan menjalankan ajaran agama, bukan moderasi agama. Jadi, yang dimoderasi itu cara kita beragama, bukan agama kita yang dimoderasi. Ruang lingkup moderasi beragama. Ruang lingkup moderasi beragama fokusnya bukan pada ajaran agama, melainkan kepada cara memahami dan menjalankan ajaran agama yang lebih menekankan kepada aspek kemaslahatan atau kedamaian sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Anbiya ayat 107 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan Allah tidak akan mengutus Rasulullah kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam ayat tersebut, kata rahmat mengajarkan bahwa umat Islam harus memberikan contoh dalam menciptakan kedamaian, kebaikan, dan kemaslahatan bagi semua manusia. Tidak hanya itu, juga alam, hutan, dan lingkungan. Artinya, umat Islam diharapkan menciptakan kedamaian antar sesama manusia tanpa memandang asal-usul agama, warna kulit, suku, kelompok, dan golongan. Tidak hanya itu juga, penting bagi umat Islam untuk melestarikan alam guna untuk mencegah terjadinya banjir, tanah longsor, gempa bumi, serta konflik sosial seperti pertengkaran dan tawuran antar kelompok masyarakat. Jadi kesimpulannya yaitu ruang lingkup moderasi beragama terletak kepada cara memahami, cara berpikir, dan menjalankan ajaran agama. Dengan kata lain, moderasi beragama adalah budaya beragama. Apa sih budaya beragama itu? Dengar kata budaya, budaya adalah hasil keyakinan manusia, pemikiran, dan tindakan atau perilaku. Oleh sebab itu, ada yang mengatakan bahwa budaya adalah hasil cipta, karya, dan karsa manusia. Budaya adalah hasil keyakinan manusia, hasil pemikiran manusia, dan hasil ciptaan berupa perilaku yang dilakukan secara turun-temurun dari sejak zaman nenek moyang hingga sekarang. Jadi, budaya beragama adalah hasil keyakinan, pemikiran, dan perilaku terhadap ajaran agama. Misalnya, hasil keyakinan terhadap Islam, hasil pemikiran terhadap sholat, zakat, puasa, haji, hasil pemikiran terhadap ayat dan hadis, kemudian bentuk perilaku atau cara membaca sholawat, cara mendoakan orang yang sudah meninggal, cara bermusyawarah, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana sih tanda-tanda seseorang dapat dikatakan memiliki sikap moderasi beragama? Indikator atau ciri moderasi beragama dapat dilihat dari sikap atau perilakunya. Oleh sebab itu,
indikator ini dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu yang pertama, aspek nasionalisme atau kebangsaan. Orang dapat dikatakan memiliki sikap moderasi beragama yang memiliki kesediaan, kesanggupan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, mempertahankan dengan sepenuh hati Pancasila sebagai dasar negara, tidak lagi memiliki keyakinan dan keinginan untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara dengan Islam sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu aspek cara beragama. Moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menjalankan atau praktek toleransi dalam beragama, baik toleransi internal umat beragama sesama muslim maupun toleransi antar umat beragama, yaitu toleransi kepada yang berbeda agama. Yang ketiga yaitu ada aspek kehidupan sosial. Dengan kata lain, moderasi beragama dari aspek kehidupan sosial ini adalah cinta damai, anti kekerasan, tidak suka konflik, dan menyelesaikan semua permasalahan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kemudian yang keempat ada aspek tradisi. Moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menghargai, menghormati tradisi yang sudah berjalan di tengah masyarakat dari dahulu sampai sekarang, baik tradisi keagamaan maupun tradisi non-keagamaan. Dilihat dari aspek cara melakukan budaya atau tradisi ini yang ada di tengah masyarakat, baik tradisi yang lahir dari ajaran agama maupun tradisi yang lahir bukan dari ajaran agama. Maksudnya, tradisi yang lahir dari ajaran agama seperti tahlilan, ziarah kubur, peringatan Maulid Nabi, cara bersolawat, cara berzikir, dan lain-lain. Kemudian tradisi yang lahir bukan dari ajaran agama seperti sedekah bumi, sedekah laut, wayang, ketoprak, tradisi tertentu yang berkaitan dengan tahun baru, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulannya yaitu indikator moderasi beragama, yaitu memiliki sikap nasionalisme, toleran, anti kekerasan, cinta kedamaian, dan menghargai atau dengan kata lain, nguri-nguri tradisi. Nah, sekarang teman-teman udah paham kan apa itu moderasi beragama, ruang lingkup, serta indikatornya. Demikian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.